Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi pertemuan 7, sesi kedua mengenai dasar-dasar hukum kasasi, gugatan perselisihan hubungan kerja di Mahkamah Agung. Untuk sumber hukum ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Kemudian ada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 PUU 1 2003, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU 7 2009, kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 PUU 9 2011, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU 9 2011, dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Kemudian upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan hubungan industrial, para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana umumnya berperkara di peradilan umum. Namun demikian, hukum acara pada perselisihan hubungan industrial mengatur secara khusus bahwa terhadap putusan pengadilan hubungan industrial hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi ini pun masih dibatasi, yang artinya tidak semua perselisihan hubungan industrial dapat dimohonkan kasasi. Berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menentukan bahwa yang dapat diajukan kasasi dalam perkara hubungan industrial hanyalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Kemudian sedangkan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat kerja tidak dapat diajukan kasasi. Ada pendaftaran permohonan kasasi, yakni permohonan kasasi tersebut disampaikan secara tertulis melalui Subkepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Kemudian ada bagi para pihak atau kuasanya yang hendak mengajukan upaya hukum kasasi, maka para pihak tersebut mengajukan permohonan kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. Pertama, bagi pihak yang hadir dalam sidang putusan terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. Kemudian kedua, bagi para pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal ia menerima pemberitahuan putusan. Kemudian permohonan kasasi yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan juga berakhir putusan pengadilan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, para pihak atau kuasa hukum harus betul-betul memperhatikan masalah jangka waktu untuk mengajukan permohonan ini, yaitu 14 hari kerja. Untuk biaya pendaftaran, bagi para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus membayar panjar atau perspeskot biaya perkara. Namun sesuai dengan pasal 58 UU PPHI, maka terhadap para pihak yang mengajukan permohonan kasasi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta, berdasarkan ketentuan tersebut pula berarti permohonan kasasi yang nilai gugatannya 150 juta atau lebih dikenakan biaya.
Besarnya biaya tersebut berbeda-beda antara pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan negeri yang lain. Karena setiap pengadilan negeri dapat mengatur sendiri soal besarnya biaya perkara melalui penetapan ketua pengadilan negeri. Itu pasal 121 ayat 4 HIR, pasal 145 ayat 4 RBG. Untuk alasan kasasi itu ada setelah permohonan mengajukan permohonan kasasi baik secara lisan ataupun tertulis, maka yang harus dilakukan pemohon adalah membuat memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang diajukannya kasasi. Kemudian ada sebagai dasar hukum mengenai alasan untuk mengajukan kasasi, yaitu ada pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung menentukan alasan-alasan kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya. Kemudian itu ada untuk alasan kasasi yaitu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Kemudian ada kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Terus ketiga itu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.